Salam saudara pemirsa yang kasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa, dan dalam program ini saya percaya ada sesuatu yang akan saudara bisa raih. Sebab apa? Firman Tuhan itu sebuah benih, dan jika benih itu ditaburkan kepada tanah yang subur, sekali lagi, tanah yang subur, Alkitab menyebutkan, maka benih itu punya kuasa melipat gandakan 30, 60, 90, dan 100 kali lipat. Sejauh itu saudara akan rindukan. Sejauh itu dari mana asalnya? Dan waktu iman, tanah hati kita menyerap, menerima dengan sungguh-sungguh. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasa kita membaca dalam Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya? Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita, Allah kita bukan hanya mampu mengubah hati manusia. Dalam Amsal 1 Amsal 21 ayat yang pertama, hati raja bagikan sebatang air, kemana bisa diarahkan? Ya, bukan hanya itu, karena Alkitab menyebutkan di sini, ain dan air taat kepadanya. Artinya Allah kita mampu memerintahkan barang dan benda. Haleluya. Bu, dompet yang ada ibu pegang, isinya berapa? Tuhan bisa ubah. Haleluya. Bu, dengar baik bu, rumah yang saudara tempati, di mana Tuhan bisa ubah. Bapak, mobil yang bapak pakai sekarang ini, apa? Itu Tuhan bisa ubah. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-22, bagian akhir disebut, marilah kita bertolak ke seberang danau. Kata danau di sini sengaja tidak ditulis. Danau apa itu? Tapi setidaknya ada 4 arti daripada danau itu. Dan Yesus berkata, bertolak, let us go over. Ya, ada sesuatu misi. Terlalu banyak orang melihat visi yang besar dilupakan karena terganggu dengan sesuatu danau ini. Danau ini bisa dibicarakan dengan Kineret, artinya kecapi sukacita. Jangan hanya terpaku dengan sukacita jasmani. Danau ini bisa berarti dengan Genesaret, artinya gagal. Jangan terpengaruh dengan kegagalanmu. Danau ini bisa berkata tentang Danau Tiberias, yang artinya masalah. Jangan terpaku dengan masalahmu. Danau ini juga bisa dikatakan Galilea, artinya mujizat. Jangan terpengaruh dengan mujizat. Hayo bertolak ke seberang. Di sana ada Gedara. Ayat 30 dikatakan begini, dan Yesus bertanya kepada siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya misi besar kita bukan membangun gereja besar, bukan itu. Tapi Yesus berkata, mari bertolak ke seberang. Let's go over. Let us go over. Jadi ini visi besar. Apa itu? Yaitu melepaskan orang dari legion, resimen, komando setan, dilepaskannya. Dan saya percaya ini visi kita. Waktu suami kita, ya, waktu suami kita kena narkoba, itu visi besar. Waktu suami kita kena perjudian, itu visi besar, saudaraku. Waktu tetangga kita kena perjudian, itu visi besar. Kita selamatkan jiwa dia. Dan saya percaya, saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah keputusan sepihak. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-23, di sini dikatakan begini, 24 maksud saya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia dan katanya, Guru, Guru, kita binasa. Kita binasa.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa hidup ini tidak sendiri. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Kenapa kadangkala kita sering gagal? Kenapa kadangkala kita sering terfokus kepada danau, yaitu sukacita daging, masalah, kegagalan, dan mujizat, sehingga kita tidak pernah bisa ke Gedara, melepaskan orang-orang yang terikat. Berapa banyak jutaan pemuda terikat, berapa banyak pejabat-pejabat terikat dengan korupsi. Mari, itu visi besar kita, supaya dunia dan Indonesia kita ini, saudaraku, hidup makmur. Haleluya. Dan saudaraku, di sini dikatakan, Guru, kami binasa. Loh, padahal Yesus tidak pernah berkata binasa. Kalau kau tahu, sadar nggak, saudaraku, selama ini sering kali kegagalan kita alami karena kita pikir hidup kita sendiri. Yesus nggak pernah bilang gagal. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan. Aku mengangkat bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Artinya hidup kita tidak sendiri. Bu, berapa kali kita bilang, aduh, aku jatuh. Berapa kali kita berkata, aduh, aku lemah. Yesus nggak berkata lemah. Izinkan saya hari ini, kalau saudara mendengar khotbah ini, saudara akan mengerti bahwa seringkali kegagalan kita, saudaraku, seringkali masalah kita tidak selesai. Karena apa? Yaitu keputusan sepihak. Ada program yang indah. Ingat, waktu engkau bertanya Yesus dulu, waktu engkau mengiring Yesus, waktu engkau libatkan Yesus, sesuatu akan terjadi lebih indah. Tapi sebelumnya, saudara, mari kita dengarkan pujian ini, dan saudara akan diberkati. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ku hampiri katamu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadiratmu. Saat ku naikkan syukurku bagimu ya Allahku, ku rasa kehadiranmu, beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling darimu, oh Yesus, sebab telah kau buktikan besar kasih setiamu. Kini tibalah saatnya, ku mau memberi yang terbaik bagimu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku. Saat pagi hari ku hampiri katamu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadiratmu. Saat ku naikkan syukurku bagimu ya Allahku, ku rasa kehadiranmu, beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling darimu, oh Yesus, sebab telah kau buktikan besar kasih setiamu. Kini tibalah saatnya, ku mau memberi yang terbaik bagimu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku.
Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betul kan? Karena seringkali kita merasa bisa, seringkali kita merasa sendiri, seringkali kita merasa lebih hebat dan lupa diri. Ingat, kuasa Immanuel tidak kita alami. Ya, artinya memang betul kita tidak bisa lihat Yesus, tapi Yesus lihat kita. Renungkan baik-baik, saudaraku. Oleh sebab itu, kenapa keputusan kita ini hanya sepihak? Padahal dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 disebutkan jelas di situ bahwa hidup kita ini bukan diri kita sendiri. Hidup yang kuhidupi itu Kristus. Ada Yesus di situ. Haleluya. Kenapa keputusan kita sering sepihak dan selalu gagal, selalu ada masalah? Padahal Yesus tidak pernah merindukan itu. Dia menghardik. Kau bilang binasa, tapi Yesus bilang tidak, tenang. Kau bilang aku gagal, Yesus bilang tenang, beres. Matius 26 ayat yang ke-15 kita baca. Yang pertama, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Kenapa? Keputusan kita bisa sepihak dan kegagalan, masalah sering kita alami. Yang pertama, karena di mata kita Yesus murah harganya. Sekali lagi, berapa saudaraku harganya Yesus di dalam hidupmu, sejauh itu engkau akan mendapatkan berkat. Berapa harganya? Haleluya. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Alkitab dalam Yohanes 1, Yohanes 3 ayat yang pertama, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kata anak-anak, jangan berpikir itu dilahirkan, tapi kondisi ini membawa saya sukacita. Anak pasti mendapatkan warisan. Warisan tidak diberikan kepada pembantu, warisan selalu diberikan kepada anak. Ya, Abraham pernah pergi ke Tuhan, kalau misalkan enggak punya anak, maka Eliezer akan menjadi ahli warisku. Tuhan bilang tidak, Ishaklah yang mendapatkan ahli waris. Saudaraku, dengar baik. Kenapa seringkali keputusan kita ini sepihak? Padahal Alkitab berkata, Yesus ada untuk menolong saudara. Yesus ada untuk membimbing saudara. Yesus ada untuk berperan aktif membela saudara. Karena yang pertama, Yesus ya harganya murah. Kalau saudara membaca Kisah Rasul 19 ayat 19, perhatikan baik-baik. Di sini katakan banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Yesus harganya 30 keping perak, tapi kitab-kitab penyihir 50.000 keping perak. Haleluya. Dengar baik, bukankah itu selama ini? Hai bang, hai anak-anak muda, berapa banyak kalau wakuncar engkau habiskan untuk pacarmu? Haleluya. 50.000? Oh, tidak Pak Pendeta, seluruh gaji Pak Pendeta. Coba dengarkan baik. Kenapa sering kali kita ada masalah? Ya, karena Yesus harganya murah. 10.000 paling tinggi. Di gereja yang paling banyak ribuan. Dan ribuan itu seribuan masuk surga. Yang ratusan ribu jarang saya temukan. Yesus murah. Jangan bilang kau mengasihi Yesus. Sebab urusan kau mengasihi Yesus, itu urusannya mahal dalam hidupmu. Terlihat dari apa yang saudara beli. Saudaraku, oleh sebab itu ekspresikan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang mahal di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menghargai kita mahal. Ingat, kita mahal di hadapan Tuhan, dibeli dengan nyawanya. Saudara lihat, kalau saudara lihat, kita anak-anak Tuhan, dalam bahasa asli tidak semua anak-anak Tuhan disebut baby. Dan ekspresi baby cuma satu, bahasa baby cuma satu, yaitu nangis. Pup, nangis. Kedinginan, nangis. Lapar, nangis. Artinya apa? Yesus number one. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Artinya saudaraku, betapa mahalnya Yesus dalam hidup kita.
Kalau engkau betul-betul menghargai Yesus itu mahal, berarti dirimu adalah anak yang tidak ada upaya apapun kecuali Dia. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, siapa yang sekarang ingin membanting harga Dia? Kalau saudara membaca dari Daniel 1, saudaraku, 3 maksud saya, ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di daratan Dura di wilayah Babel. Siapa yang bisa membanting harga Yesus? Padahal harga Yesus itu adalah harga dosa. Untuk menebus segala dosa dunia, itulah harga Kristus disalib. Tapi kenapa bisa dibanting cuma 30 keping perak? Karena yang banting itu kita sendiri. Coba lihat, ini gambaran kita-kita ini. Bahwa Daniel, saudara Nebukadnezar itu membangun patung. Siapa patung itu? Patungnya diri sendiri. Kita buka gereja persekutuan sebenarnya apa? Untuk kita sembah. Jujur atau tidak? Banyak sekali kita mendirikan gereja untuk kita sembah. Wah, yang benar Pak Pendeta. Betul. Saya lihat banyak saudaraku sekarang gereja dengan gereja saling unggul-unggulan. Gereja saya lebih hebat. Gerejamu gimana? Gereja saya lebih hebat, katanya. Jujur, Yesusnya di mana? Sekalipun gereja itu hanya 4 orang isinya. Sekalipun saudaraku gereja itu hanya kursinya dengan kutu busuk di situ. Dengar baik, kalau Yesus harganya mahal, kuasa Allah akan dinyatakan di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kejatuhan manusia yang pertama oleh karena apa? Kesombongan ego dirinya. Virus kesombongan turun kepada Hawa dan Adam. Dan saudara lihat, di atas langit itu ada langit. Ketika engkau melihat segala sesuatu indah di dunia ini, maka cenderung engkau berdosa. Ingat, di atas langit ada langit. Kenapa engkau mengandalkan Yesus? Jika engkau ingin cari dekengan, Yesus itu dekengan di atas segala dekengan. Saudara lihat, ada polisi, tapi ada polisinya polisi. Oh, haleluya. Amin. Namanya polisi militer. Kalau ada dukun, berarti ada dukun di atas segala dukun. Kalau ada dokter, cari dokter di atas segala dokter. Dan ini yang penting. Kalau Yesus murah di hadapanmu, saudaraku, saya percaya Yesus tidak akan pernah melakukan mukjizat, sebab Dia tidur. Haleluya. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-13 dinyatakan begini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dengar kata foya-foya di sini adalah sebuah roh pemborosan. Kenapa Yesus bisa murah? Karena jujur ada roh pemborosan dalam hidup kita. Hei, tubuhmu bukan milikmu. Tubuhmu diberi untuk menjadi arti manfaat bagi orang lain, dan juga bagi Dia memberikan buat saudara. Renungkan baik-baik. Ya, ketika roh bukan pemborosan hadir, tapi roh kebangkitan, saudaraku, turun. Makanya krisis itu penting. Ketika dia mulai krisis, makan dengan babi, saudaraku. Semeja bukan dengan raja, semeja dengan babi. Ingat bapaknya, saudaraku. Dan inilah roh kebangkitan. Dan saudara perlu tahu, roh kebangkitan yang dari Allah membuat hidup kita ingat orang dan orang lain tidak ingat kita. Itu kebangkitan dari Allah. Ingat, Yusuf waktu itu dibangkitkan oleh Allah. Saudaraku, siapa yang tidak tahu? Saudara-saudara yang nggak kenal Yusuf. Betul? Ya. Coba Yesus waktu di perjalanan di Emos, Kleofas tidak tahu Yesus. Karena roh kebangkitan dari Yesus muncul di dalamnya. Akhirnya murid-muridnya tidak tahu. Tapi kalau kebangkitan dari manusia, oh haleluya, saudaraku, kebalikan. Wah, kita nggak kenal orang, orang lain kenal kita. Sampai orang lain bilang, dulu mancing sama-sama sama kita, katanya gitu. Dulu di warteg sama-sama makan dengan kita. Sekarang sombong banget gitu. Itu berarti, saudaraku, orang-orang seperti itu Yesusnya kecil. Kalau Yesus kau tinggikan, kata Alkitab, kita akan, saudaraku, ditinggikan. Betul? Artinya semakin Yesus kau tinggikan, kau akan rendah. Dan pada saat kau rendah, kau akan ditinggikan. Orang lain tidak akan kenal engkau.
Orang lain kan berkata bilang, oh dia dulu penjahat kok bisa jadi seperti ini. Dulu ini preman, kenapa kok seperti ini? Karena apa? Karena Yesus mahal dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sekali-sekali kita memberikan keputusan sepihak. Karena hidup kita bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam hidupmu. Haleluya. Yang kedua saudaraku, ayat yang ke-23 ya, di dalam Lukas 8 tadi. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yang kedua, kenapa keputusan kita bisa sepihak dan akhirnya kehancuran, kegagalan melingkupi kita, dan proyek besar kita kerasa tidak pernah saudara terlaksana. Ya, suami tambah pecat, anak tambah murtad, istri tambah kurang ajar. Karena apa? Visi, misi kita besar tidak kita capai karena kita memutuskan sepihak. Sudahlah, terserah mereka. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Haleluya. Rupanya yang kedua, matanya hanya mampu melihat masalah. Yesus di mana sih? Yesus itu ada menyertai kita. Haleluya. Yesus menyertai kita. Coba lihat 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Saudara lihat mulai 8 sampai 10. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berteriak-teriak, berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberikan salam kepadanya. Perhatikan baik-baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa kita bisa mengambil keputusan sepihak? Yang pertama, karena Yesus harganya murah di hadapan kita. Yang lebih mahal adalah pacar kita daripada Yesus. Makanya ketika ada orang yang bisa meninggalkan Yesus gara-gara pacar, bisnis kita lebih mahal harganya daripada Yesus. Sehingga hari Minggu dia buka usaha. Ya, saudaraku lihat. Oleh sebab itu hari ini Yesus berperkara besar. Ingat, Yesus mahal buat kita. Yang kedua, mata kita hanya mampu melihat masalah, padahal Yesus ada di samping kita. Matanya lebih tertuju kepada angin ribut, padahal Yesus di situ. Katakan, Bu, Yesus di sampingku. Yesus di sampingku. Saudaraku, kenapa Israel ini mengorbankan? Karena ini ciri khusus orang Israel, saudaraku. Ketika mau perang selalu dia memberikan korban. Supaya apa? Supaya tidak jadi korban. Tapi persoalannya saudara yang kasih, yang dipandang sekarang itu masyarakat. Saul tidak memandang wakil Tuhan, yaitu Samuel. Dan ada banyak anak Tuhan seperti itu. Kenapa bisa buta rohani seperti itu? Karena yang pertama, menyalahi resep itu. Menyalahi resep. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 11 dikatakan begini. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi yang menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil ada hikmat. Jika ular memakut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Dengar, setiap pekerjaan pasti punya resiko. Tapi Alkitab berkata, ketika kita mendobrak tembok itu, saudaraku, ada ular. Tapi katakan mantra. Apa itu mantra? Mantra itu diulang-ulang, saudaraku. Ada 3 mantra yang selama ini kita kenal. Pertama, mantra dari Tuhan. Yang kedua, mantra dari setan. Yang ketiga, mantra dari manusia. Mantra manusia disebut namanya motivasi. Ya, ada motivator mengatakan sukses, 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 sukses. Ada mantra dari setan, saudaraku, membawa engkau jauh dari Tuhan. Ada mantra dari Tuhan, Yesus itu hidup, dan oleh karena hidupnya, hiduplah engkau. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa kita sudah punya pasangan ideal, Yesus, yang selalu bersama dengan dia. Jangan kecewakan dia. Oleh sebab itu dengarkan baik hari ini. Kenapa kita bisa sepihak memberikan keputusan? Karena kita lupa bahwa kita ini hidup berdua dengan dia. Saya kasih tahu, orang anak-anak Tuhan pernah difitnah, pernah dicaci, mau dimasukkan ke penjara, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada orang yang lebih bertanggung jawab atas hidupmu. Ada orang yang lebih memperhatikan dirimu daripada suamimu. Tutup
matamu kita berdoa. Bapa yang baik, seringkali Tuhan kami memutuskan diri kami celaka, sial, gagal, bangkrut. Padahal Engkau berkata, hardik menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oleh sebab itu Tuhan, aku mengucap syukur hari ini. Pakai hidupku Tuhan Yesus untuk kami mengerti bahwa aku hidup tidak sendiri. Aku bersama dengan Engkau. Dan saya percaya Tuhan, waktu aku menangis, Engkau turut menangis. Waktu aku menderita, Engkau turut itu. Karena Engkau bukan hanya simpati, tapi Engkau empati dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin hubungi kami, saudara boleh hubungi kami melalui telepon ini. Ada hamba Tuhan yang siap menolong saudara. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih atas sumbangsi saudara untuk membantu program ini tetap berjalan. Dan biarlah Tuhan menggantikannya. Maju terus dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.